Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Febiani, Prodi Teknik Informatika, Universitas Islam Ahliya Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan tentang brute force. Kalian udah pada tahu belum brute force itu apa? Kalau belum tahu, mari kita lihat penjelasannya. Oke. Brute force. Di sini saya mempunyai 5 agenda, yaitu pengertian brute force, kelemahan dan kelebihan, karakteristik, penerapan, dan contoh. Apa itu brute force? Mari kita lihat penjelasannya. Algoritma brute force adalah salah satu cara penyelesaian masalah khususnya di dalam dunia komputer. Brute force adalah sebuah pendekatan yang lempang atau straightforward untuk memecahkan suatu masalah, biasanya didasarkan pada pernyataan masalah atau problem statement dan definisi konsep yang dilibatkan. Algoritma brute force memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung, dan dengan cara yang jelas atau obvious way. Algoritma secara jelas langsung ke pusat permasalahan. Algoritma ini sering juga disebut dengan algoritma sapu jagat karena hampir semua persoalan pemrograman bisa diselesaikan. Algoritma brute force sering disebut juga dengan algoritma tidak cerdas karena tidak memerlukan pemikiran secara kompleks. Hanya dengan beberapa baris semua permasalahan dapat dipecahkan dengan mudahnya. Nah, kan udah pada tahu tuh pengertian brute force. Yang kedua, ada kelemahan dan kelebihan brute force. Kelebihannya yaitu metode brute force dapat digunakan untuk memecahkan hampir sebagian besar masalah atau wide applicability. Yang kedua ada sederhana dan mudah dimengerti. Yang ketiga ada menghasilkan algoritma yang layak untuk beberapa masalah penting seperti pencaharian, pengurutan, pencocokan string, perkalian matriks. Yang keempat ada brute force juga menghasilkan algoritma baku atau standar untuk tugas-tugas komputasi seperti penjumlahan, perkalian n, dua buah bilangan, menentukan elemen minimum atau maksimum di dalam tabel atau list. Yang kedua ada kelebihannya. Lemahnya itu dalam sisi penggunaan memori pada komputer jika data yang diinginkan berada dalam titik tengah ke atas atau lebih dari n dibagi 2. Apa yang dimaksud dengan titik tengah ke atas? Yaitu titik di mana ketika data yang akan dicari berjumlah 10.000 dan brute force melakukan perulangan pencarian data lebih dari 10.000 dibagi 2, yaitu menjadi 5.000 kali. Brute force menjadi efektif ketika data yang akan dicari berada pada titik tengah ke bawah atau kurang dari n dibagi 2. Metode brute force jarang menghasilkan algoritma yang mangkus. Beberapa algoritma brute force lambat sehingga tidak dapat diterima, tidak sekonstruktif atau sekreatif teknik pemecahan masalah lainnya. Nah, itu dia kelemahan dan kelebihan. Untuk selanjutnya ada karakteristik. Karakteristiknya seperti apa ya? Kita lihat. Nah, di sini karakteristik algoritma brute force umumnya tidak cerdas karena ia membutuhkan jumlah langkah yang besar dalam penyelesaian. Kadang-kadang algoritma brute force disebut juga dengan algoritma naif atau
Naive algoritma brute force seringkali merupakan pilihan yang kurang disukai karena ketidakmangkusannya. Tetapi dengan mencari pola-pola yang mendasar, keteraturan, atau trik-trik khusus, biasanya akan membantu kita menemukan algoritma yang lebih cerdas dan lebih mangkus. Untuk masalah yang kecil, kesederhanaan biasanya lebih diperhitungkan daripada ketidakmangkusannya. Algoritma brute force sering digunakan sebagai dasar membandingkan beberapa alternatif algoritma yang mangkus. Algoritma brute force seringkali lebih mudah diimplementasikan daripada algoritma yang lebih modern. Dan karena kesederhanaannya, kadang-kadang algoritma brute force dapat lebih mangkus atau ditinjau dari segi implementasinya. Untuk selanjutnya ada penerapan algoritma brute force. Penerapan algoritma brute force itu yaitu yang pertama ada mencari elemen terbesar atau terkecil. Penggunaannya yaitu diberikan sebuah senarai yang beranggotakan n buah bilangan bulat A1, A2, dan sampai seterusnya atau AN. Carilah elemen terbesar di dalam senarai tersebut. Algoritma brute force bandingkan setiap elemen senarai untuk menemukan elemen terbesar. Yang kedua ada pencarian beruntun atau sequential sort, yaitu diberikan senarai yang berisi n buah bilangan bulat A, B, sampai N, cari nilai X di dalam senarai tersebut. Jika X ditemukan, maka keluarannya adalah indeks elemen yang senara. Jika X tidak ditemukan, maka keluarannya adalah min 1. Algoritma brute force atau sequential sort, setiap elemen senarai dibandingkan dengan X. Pencarian selesai jika X ditemukan atau elemen senarai sudah habis diperiksa. Yang kedua ada mengalihkan dua buah metrik A dan B. Hitung setiap hasil perkalian satu per satu dengan cara mengalihkan dua vektor yang panjangnya yaitu N. Yang keempat ada bubble sort. Bubble sort itu pengurutan suatu elemen dengan metode yang paling lempang dalam memecahkan masalah. Untuk selanjutnya kita menghitung AN lebih dari 0, N adalah bilangan bulatan negatif. Definisi AN sama dengan A kali A kali A kali A sampai seterusnya. Jika yang ingin dikalikan berapa? Jika N lebih dari 0 sama dengan 1. Jika N sama dengan 1, algoritma brute force-nya yaitu kalikan 1 dengan A sebanyak N kali. Yang keenam ada menghitung faktorial. Bilangan bulat tak negatif. Definisi N faktorial yaitu sama dengan 1 kali 2 kali 3 dan sampai seterusnya sampai N. Jika N lebih dari 0 sama dengan 1. Jika N sama dengan 1, algoritma brute force-nya yaitu kalikan N buah bilangan yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya atau bersamaan. Yang ke-7 ada tes bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Bagi N dengan 2. Jika semuanya tidak habis membagi N, maka N adalah bilangan prima. Nah, yang kelima yaitu contoh brute force. Di sini saya mengambil contoh atau permasalahan tentang pencocokan string atau string matching pada brute force. Yang pertama,
Yang pertama yaitu teks. Teks yaitu long atau panjangnya string dengan panjang n karakter. B. Pattern yaitu string dengan panjang m karakter atau dalam asumsi m kurang dari n. Cara kerja pencocokan string pada brute force. Yang pertama, mula-mula pattern dicocokkan pada awal teks. Yang kedua, dengan bergeraknya dari kiri ke kanan, bandingkan setiap karakter di dalam pattern dengan karakter yang bersesuaian di dalam teks sampai, yaitu semua karakter yang dibandingkan cocok atau sama, pencariannya berhasil. Atau dijumpai sebuah ketidakcocokan karakter atau pencariannya belum berhasil. C. Bila pattern belum ditemukan kecocokannya dan teks belum habis, geser pattern satu karakter ke kanan dan ulangi langkah kedua. Nah, di sini ada contoh. Teksnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita akan mencari angka 5, patternnya 5. Nah, kita cocokkan. Yang pertama kan angka 1 sama angka 5 berarti patternnya nggak cocok. Kita geser lagi ke kanan. 2, angka 5 patternnya belum cocok. Lanjut lagi kita geser ke kanan, yaitu ke angka 3. Ternyata belum sama patternnya. Lanjut lagi ke 4, geser ke kanan, yaitu 4 masih belum ketemu dengan patternnya. Dan yang terakhir kita ketemu dengan patternnya, yaitu 5 dan angka 5. Nah, di sini saya menggunakan program C++. Ya, di sini saya akan memasukkan program tentang pencocokan string. Kita akan mencari angka 4. Nah, ini untuk programnya dan ini hasil runningnya. Programnya ini hasil runningnya. Nah, kalian udah pada tahu kan tentang penjelasan brute force. Brute force yaitu penggunaan algoritma brute force di dalam permasalahan cukup efisien yang nodenya sedikit, tetapi untuk nodenya banyak. Algoritma ini menjadi sangat tidak mampus karena harus menelusuri kemungkinan rute yang ada. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, cukup sekian tentang penjelasan brute force. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.